Banyak dari kita waktu PDKT ke cewek itu lewat chat WhatsApp dan seringkali chat kita itu nggak dibales. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga PDKT gitu. Tapi yang paling penting jangan sampai lupa itu, jangan lupa makan. Kamu boleh mengabaikan chatku tapi jangan mengabaikan kesehatanmu. Halo, kembali lagi dengan admin di sini dan langsung saja masuk ke rangkumannya. Skuy! Chapter 3, usaha tak terwujud dalam satu hari. Di dalam apartemennya, Amane sedang berlatih dengan double-nya. Kanan kiri, 1, 2, 3, 4. Ya, mungkin dia lagi bentuk bicep atau enggak tricep gitu ya. Sedangkan Mahiru di sini tuh belajar bahasa Inggris dari HP-nya gitu, pakai video materi gitu. Dari sudut pandang Amane, Mahiru adalah orang yang cerdas tapi dia tetap berusaha keras untuk belajar dan mencari pengalaman. Amane di sini itu memperhatikan Mahiru sambil latihan angkat dumbbell gitu ya. 1, 2, 3. Lalu di sini dia tuh berkata ke Mahiru, "Mahiru, kamu itu pekerja keras banget ya." Mendengar itu Mahiru menjawab, "Kalau kamu lihat aku seperti itu artinya aku harus bersyukur ya kan? Soalnya ada juga orang-orang yang bilang bahwa usaha sembunyi-sembunyi itu lebih baik daripada usaha terang-terangan." Melihat Mahiru yang mematikan suara video materinya dan lanjut belajar membuat Aman itu bertanya-tanya gitu. "Loh, ngapa dimatiin suaranya gitu? Kamu kenapa malu nunjukin kalau kamu lagi berusaha?" tanya Amane itu. Terus Mahiru pun menjawab, "Ya karena mungkin mereka pikir aku cuma pamer mungkin ya." Amane di sini pun berkata, "Ya kalau kamu pamer bisa jadi masalah, memang bisa jadi masalah. Tapi kalau cuma nunjukin kalau kamu lagi berusaha ya nggak masalah. Orang-orang yang bilang maksudnya orang-orang yang bilang usaha diam-diam itu lebih bagus, biasanya mereka itu meremehkan kerja keras orang lain." Lalu di sini Mahir itu bilang, "Di sekolah aku memang dikenal sebagai siswa yang rajin, tapi bukan hanya fokus pada belajar doang. Mungkin ya banyak orang yang mengira kalau aku itu belajar dengan baik karena bakatku sendiri gitu, bukan karena usahaku." Ya, tapi ini udah jadi kebiasaan sih. Ini kan udah jadi kebiasaan, rasanya itu kayak hal biasa dan beban mentalnya juga lebih ringan. Selain itu, aku sadar bahwa aku itu beruntung banget gitu bisa melihat hasil dari usahaku sendiri. Jika orang lain melihat usahaku itu sebagai bakat, ya aku akan memanfaatkannya sebaik mungkin. Pada dasarnya, awalnya itu aku berusaha keras untuk menjadi orang yang baik. Tapi sekarang lebih dari itu, aku berusaha keras untuk mengasah diriku sendiri, tidak terlalu merasa ini adalah beban baik secara fisik maupun mental. Jadi dibawa enjoy aja. Setelah mendengar perkataan Mahiru, Amane di sini bilang kepada Mahiru kalau Mahiru itu adalah pekerja keras yang luar biasa. Terus di sini itu Mahiru bilang kepada Amane, "Ya, ini demi masa depan." Nah, mendengar Mahiru yang bilang kayak gitu, Amane di sini tuh agak terkejut gitu ya, agak kaget gitu. Tiba-tiba kok topiknya pindah ke sini ya, masa depan. Terus Mahiru di sini itu melanjutkan, "Iya, masa depan," ucap Mahiru sambil tersenyum indah menatap mata Amane gitu ya. "Amane-kun, setiap orang itu pasti akan menua. Tiap orang akan menua seperti bunga yang indah mekar kemudian layu. Seiring bertambahnya usia, kita akan kehilangan kebugaran dan penampilan muda kita," ucap Mahiru itu. Kok tiba-tiba topiknya pindah ke sini sih? Kok bisa gitu? Terus di sini tuh Mahiru tuh tanya kepada Amane, "Amane, menurutmu aku cantik dan imut kan?" Itu bertanya-tanya gitu ya di sini Mahiru gitu. Mendengar itu ya sejenak Amane di sini tuh langsung memikirkan pertanyaan Mahiru tersebut. Rambut halus terawat, kulit putih lembut yang dirawat dengan skincare, badan ramping yang feminim, aduh sempurnanya. Langsung mau aku lamar. Terus di sini tuh Aman itu menjawab pertanyaan Mahiru tadi. Ya di sini tuh bilang, "Aku rasa kamu sangat imut. Ini hasil kerja keras kamu." Mendengar itu ya Mahiru di sini pun tersenyum manis gitu ya kepada Amane gitu. Terus bilang ke Amane kayak gini, "Terima kasih ya, aku memang selalu berusaha keras." Wasek. Ya di sini aku tahu kok kamu selalu berusaha keras, ucap Amane gitu. Amane itu langsung menjawab kayak gitu. Lalu di sini tuh Mahiru itu berkata, "Tapi penampilan imutku ini hanya milik aku saat ini saja. Pada dasarnya orang muda lebih disukai kan?" gitu. Terus di sini itu Amane bilang, "Iya, aku paham maksud kamu itu. Aku paham." Terus di sini itu Mahiru melanjutkan perkataannya, "Memang aku akan berusaha keras untuk tidak membiarkan diriku melemah secepat itu atau menua secepat itu. Tapi pada akhirnya semua orang akan menua dan kehilangan apa yang mereka miliki saat ini. Aku tidak mau mengandalkan hal-hal yang tidak pasti seperti penampilan dan pesona. Dunia ini tidak seindah itu menurutku." Itu ya yang dibilang sama Mahiru gitu. Ya intinya di sini itu Mahiru itu cantik. Ya emang cantik, dianya itu cantik dan dia itu nggak mau sombong atas apa yang dia miliki sekarang, dari mulai wajah dan penampilannya, tubuhnya itu ataupun bakat, dan dia yang dikenal dengan cerdas. Dia itu nggak mau pamer. Soalnya ya
bisa bikin orang iri hati dan juga bisa bikin orang itu benci sama dia gitu. Jadi dia itu nggak mau sombong. Ya intinya di sini itu pemikiran Mahiru itu ya jauh ke depan gitu ya, dan selalu mikir sebab dan akibatnya gitu untuk masa depan gitu. Terus ya di sini tuh Amane bilang ke Mahiru kalau dia itu belum pernah mikir sejauh itu kayak Mahiru gitu ya. Dan mendengar Mahiru yang bicara atau bilang dengan pemikirannya sejauh itu membuat Amane itu kayak jadi malu sama dirinya sendiri gitu ya. Aduh, dia udah mikir sejauh itu kok gua masih mikir sampai sini saja ya gitu. Kalau dijabarkan tuh kayak gitu. Ya gara-gara Amane bilang kayak gitu ke Mahiru, terus di sini ya Mahiru itu bilang kepada Amane gitu. Kamu nggak usah bandingin dirimu dengan diriku. Berusaha untuk diri sendiri itu bagus. Kamu harus mengakui kalau kamu itu sudah berusaha keras. Kamu harus sadar, kamu harus mengakui dirimu itu sudah berusaha keras, Amane gitu. Terus di sini Mahiru pun mengetuk pipi Amane pelan-pelan gitu ya, di pek gitu ya, dan memberikan senyuman dengan penuh pengertian kepadanya. Terus di sini itu Mahiru itu bilang kepada Amane lagi, iya ya, kamu itu benar-benar kurang percaya diri gitu. Terus di sini tuh Amane itu bilang, ya dia nggak ada pilihan lain. Aku tidak yakin kalau aku itu sudah benar-benar menghadapi diriku sendiri. Itu bilangnya Amane gitu. Terus Amane disitu tiba-tiba, aduh, kenapa kok bilang aduh? Ya karena di sini itu Amane yang gara-gara nggak setuju dengan ucapan Mahiru sebelumnya, Mahiru di sini itu ya langsung menempatkan tangannya ke pipinya Amane dan tanpa ragu-ragu mencubit pipi Amane gitu ya. Udah dibilangin disuruh percaya sama diri sendiri gitu ya, udah harus mengakui usahanya sendiri, tetap aja nyangkal ya, dicubit sama Mahiru gitu ya. Dasar gak mau. Terus Mahiru di sini tuh bilang kepada Amane gitu, jika kamu masih belum mau menerima hal ini, maka hukuman cubitan pipimu akan dilanjutkan sampai kamu menerima fakta tersebut. Ucapan Mahiru di sini tuh sambil memegang pipi Amane gitu ya. Ucap Mahiru sambil memegang pipi Amane dan siap-siap mencubit jika Amane itu tidak mau menerima fakta bahwa dia itu sudah berusaha keras gitu ya. Ya di sini tuh ya intinya gini, Amane itu kurang percaya diri bos gitu. Singkatnya ya di sini tuh Amane pun bilang, aku mengerti. Terus mendengar itu Mahiru itu berkata, baguslah gitu, ucap Mahiru dengan puas. Namun di sini ya nampaknya Mahiru masih belum berniat melepaskan tangannya dari pipi Amane gitu ya. Udah kadung nempel masa harus dilepasin secepat itu gitu. Terus di sini itu Mahiru menatap mata Amane dengan tatapan penuh harapan gitu. Terus dia itu tanya kepada Amane, ini bisa bentar lagi nggak aku pegang pipi kamu gitu. Terus Amane itu menjawab gak boleh. Mahiru pun di sini ya tampaknya tidak puas gitu ya dengan jawaban Amane gitu. Ya terus dia itu melepaskan tangannya dari pipi Amane setelah memberikan satu cubitan dan satu ciuman singkat gitu ya ke pipi Amane gitu. Gua juga mau, ya ampun. Terus di sini ya Amane itu meraba-raba pipinya gitu ya, yang sekarang terasa sedikit lebih longgar dari sebelumnya dan kayak ada sensasi gimana gitu ya. Ya iyalah, udah dicubit sama cewek cantik, dicium sedikit juga ya, siapa yang gak mau gitu loh. Gue juga mau gitu. Mahiru di sini itu memberikan senyuman lembut gitu ya ke Amane gitu ya. Terus dia itu berkata dengan suara lembut, Amane, kamu sudah berusaha keras. Kamu itu emang nggak sempurna, tapi kamu harus sadar bahwa kamu itu sudah berusaha untuk memperbaikinya. Kalau ada orang yang mau ngomel tentang itu, aku akan menghajar mereka, ucap Mahiru dengan semangatnya. Mendengar Mahiru yang bilang kayak gitu, Amane pun bilang kepada Mahiru gitu ya. Dia itu berkata, gak usah repot-repot, nanti tangan kamu jadi kotor gitu. Terus Mahiru itu bilang lagi, oh kalau gitu aku akan berbicara dengan mereka deh. Terus Amane pun menjawab, nanti mulut kamu bisa kotor loh. Terus Mahiru itu bilang lagi di sini tuh, aku gak bakal sampai segitunya kok, aku akan biasa aja. Jadi kamu gak usah khawatir gitu, ucap Mahiru gitu. Terus ya di sini agar Mahirunya jadi lebih tenang gitu ya, biar tenang gak terlalu kebakar-kebakar gitu, Amane pun mengelus-ngelus rambut Mahiru gitu ya, dielus-elus dan tenanglah dia gitu seperti biasa. Terus di sini Amane bilang kepada Mahiru ya, dia tuh bilang, sebenarnya aku ingin diterima oleh orang-orang di sekitarku, tapi aku lebih pengen aku bisa menerima diriku sendiri dulu gitu lah. Aku pengen bisa menerima diriku sendiri dulu. Aku harus bisa bangga sama diriku sendiri dulu, baru bisa diterima sama orang lain. Aku itu nggak ingin dapat pengakuan, tapi ya aku ini ingin menjadi orang yang layak berdiri di samping Mahiru. Udah gitu aja. Jadi ya simpelnya gini, kalau gue terangin ya, jadi Amane itu gak terlalu berharap diakui oleh orang lain, tapi dia itu ingin menjadi pribadi
yang bisa berdiri bersama Mahiro gitu ya, bisa mendampinginya selama sisa hidupnya. Nikah aja dah lo berdua, ini udah waktunya gue gak bisa tahan ini. Nikah yuk. Mendengar perkataan Amane barusan, Mahiro di sini pun tersenyum dan berkata kepada Amane, "Begitu ya, kalau begitu aku akan menunggumu sampai kamu merasa puas dengan hasil kerja kerasmu." Mendengar itu, Amane pun berkata, "Iya, aku akan berusaha keras untuk diriku sendiri." Setelah mengatakan hal itu dengan tegas, Mahiro nampaknya sedikit terkejut ya di sini Mahiro. Lalu dengan pipi yang memerah, dia mengangguk dan berkata dengan suara pelan sambil tersenyum, "Aku akan mendukungmu." Dan cerita pun bersambung. Oke, itu tadi rangkuman dari light novel Otonari no Tensama volume 8.5 chapter ke-3. Mohon maaf ya, gue gak upload waktu malam minggu karena ya gue baru sakit. Dan gue habis sakit langsung workout dan gue kecapean dan banyak tugas-tugas, bukan tugas ya, tugas PKL sama ya tugas di luar PKL yang harus gue selesain dulu. Jadi belum sempat ngerangkum, dan sempat ngerangkumnya itu kemarin waktu malam minggu gue malah ngerangkum gitu. Rangkum cuma dapat 1 chapter, ya mau gak mau ya gue harus upload ini. Dan gue gak janji sih, tapi gue usahain di minggu depan gue akan upload 1 video itu yang gak ngerangkum 1 chapter aja. Bisa jadi ya lebih dari 1 chapter, tapi gak semuanya juga. Dan mungkin minggu depan bukan Otonari no Tenshin lagi. Ganti dulu biar ganti suasana aja gitu. Oke, sekian dari gua. Sorry kalau ada salah-salah kata, dan kalau ada yang kurang bisa ditambahkan di kolom komentar. Gua pamit dulu. Bye.